Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hendy Solahuddin Amri. Saya guru produktif ATPH di SMK Negeri 1 Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dengan materi pokok penanaman tanaman pangan dengan komoditi jagung pada mata pelajaran agribisnis tanaman pangan dan palawija melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Ya, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita dalam kegiatan KBM, ya, yang alhamdulillah bisa dilaksanakan secara luring, ya. Semoga di perjalanan di luring ini kita masih tetap menggunakan sistem blended learning, ya, jadi daring dan luring. Dan kebetulan kalian kebagian untuk kegiatan luring, ya. Sebelum dilaksanakan pembelajaran, Bapak ingin tahu kesiapannya. Silakan berdiri. Silakan dirapikan bajunya. Yang sudah semuanya pakai pakat, ya. Ya. Ya, kalau sudah rapi silakan duduk kembali. Sebelum pembelajaran, supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, kemudian diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa yang disampaikan oleh Bapak bisa diserap oleh kalian dan kalian bisa menyerap
dan diberikan kepahaman untuk pembelajaran. Silakan dipimpin berdoa dulu ya. Silakan Pak Fikri. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada Ahmad Rofiki yang sudah memulai kegiatan hari ini dengan berdoa ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita semua ya. Sebelum pembelajaran, Bapak ingin absen dulu ya. Amelia ada? Kemudian Diki ada? Hadis? Reja minggu kemarin izin kemana? Dalam keluarga ya. Ada yang belum kita sebut? Sudah semua? Kan ini ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia kebangsaan kita ya, sebagai ciri bahwa kita kecintaan kepada negara ya. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik, untuk hari ini Bapak akan menerangkan tentang penanaman tanaman pangan ya, di pelajaran agribisnis tanaman pangan. Kemarin kita sudah belajar tentang materi sebelumnya. Apa kira-kira? Tentang pengolahan lahan ya, tentang pengolahan lahan. Apa saja yang termasuk pengolahan lahan? Sanitasi. Pengolahan lahan. Ada sanitasi. Pengolahan lahan, pembentukan bedengan, pengapuran ya. Nah, ini tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi dan menggali informasi bahan ajar dan melakukan observasi ya, praktek. Peserta didik mampu menganalisis penanaman tanaman pangan setelah persiapan lahan pada komoditas tanaman jagung. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan ya, penanaman tanaman pangan atau jagung setelah persiapan lahan sesuai dengan SOP, standar opsional prosedur. Berapa jaraknya, kemudian apa yang harus disiapkan, itu adalah SOP ya. Itu daring itu nanti bisa diunggah di Google Classroom. Nah, kenapa tanaman pangan ini harus dibudidayakan? Apa alasannya? Kira-kira apa contohnya kita tanaman pangan selain jagung? Saja tanaman pangan yang sering kita makan sehari 3 kali. Untuk menjadikan bahan pokok. Apa contohnya? Tanaman pangan? Padi, kemudian gandum, sagu ya. Bapak akan menemukan suatu masalah ya, suatu masalah atau fenomena yang ada di lapangan. Nanti kalian amati video ini, kemudian nanti analisis ya, apa yang benar, apa yang salah, kemudian apa rumusan masalah di sini ya. Ini adalah sebagai bahan yang akan kita diskusikan ini ya. Silahkan nanti disimak.
di channel YouTube Isma. Isma tadi Isma dulu. Dan kali ini saya akan membahas tentang penanaman jagung, jarak, juga tanamannya per lubang. Yang saya katakan ini tanaman yang salah terlalu rapat. Jadi pertumbuhan pada tanaman jagung tidak maksimal dan hasil pun juga akan tidak maksimal. Ya itu video ya yang ditayangkan. Kira-kira apa yang atau permasalahan apa yang ada di dalam tadi tayangan video itu? Ya Pak, ya silakan kelompok 2. Bagaimana penanggulangan tanam tanaman pangan jagung? Tadi hipotesanya atau permasalahannya sudah dijelaskan dari teman kalian. Sekarang diskusikan ya, kelompoknya masih kelompok yang dulu ya. Ini kelompok 3. Kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 1 ya. Sekarang diskusikan apa yang tercantum, apa yang bisa dijelaskan dari kasus pada video tersebut ya. Silakan semua anggota aktif ya, sehingga bisa memecahkan suatu masalah ya. Silakan, mungkin bahan ajarnya, bukunya bisa dipakai ya, bukunya bisa dipakai. Kemudian untuk mencari ini boleh pakai Google juga, boleh cari. 10 menit cukup ya. Ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya. Ya, ada yang kurang jelas, silakan. Berapa hari atau berapa lama tanaman jagung ditanam? Berapa hari atau berapa lama jagung ditanam? Siapa yang bisa bantu Bapak untuk menjawabnya? Ya, silakan, Ama. Izin menjawab pertanyaan dari buku. Jagung yang dipanen pada saat biji kering umumnya dilakukan saat jagung sudah berumur 80 sampai 110 hari setelah tanam atau saat umur tanaman sudah mencapai maksimum. Apakah sudah jelas? Ya, jadi 80 sampai dengan 110 HST ya. Kelompok 3 sudah jelas apa yang sudah diskusikan? Sudah. Ya. Silakan didiskusikan lagi yang apa yang tadi ini kan. Silakan pakai bahan ajarnya. Sudah semua? Kalau sudah beres, nanti silakan dikomunikasikan, dipresentasikan ya hasil diskusinya. Kemudian presentasi boleh karena 3 orang saja ya yang maju, oke ya, di kelompok diskusi tadi ya. Mau kelompok berapa dulu? Sudah Pak, sudah siap. Siap ya. Kelompok 1 dulu yang mau presentasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1. Yang pertama akan dibacakan hasil diskusi oleh Ibu Amalia. Ciri-ciri fisik benih terbentuk dapat dipilih sebagai berikut. 1. Bentuk, ukuran dan warnanya seragam. Benih yang baik selalu sama
Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Tidak ada yang berwarna aneh. Kalau bibit berwarna kuning sama harus kuning. Tidak ada yang putih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu. Yang kedua yaitu permukaan harus bersih dan mengkilat. Tidak ada yang kotor atau keriput. Benih yang keriput pertanda dipetik pada saat buah belum cukup umur. Izin menjawab dari kelompok 2. Berapa jarak tanam pada saat tanaman jagung pakai manual? 75 cm sampai 40 cm. Apakah sudah jelas? 10 ya? 40 ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Ya, silakan kembali. Lanjutkan ke kelompok 2 atau 3 dulu? Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama kami dibacakan oleh kelompok 1. Ya, silakan hasil diskusinya. Ciri-ciri benih yang bernas. Benih untuk mekaniknya bisa menggunakan kultivator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik penanaman jagung yang akan dibacakan oleh Siti. Untuk penanaman jagung, untuk masalahnya adalah benih berlubang terlalu banyak. Nah, dampaknya yaitu cahaya matahari tidak dapat diterima dengan baik oleh tanaman, sehingga proses fotosintesis terhambat dan produksi buah tidak maksimal. Untuk masalah yang kedua yaitu jarak tanam terlalu rapat. Dari dampaknya yaitu mengakibatkan turunnya hasil produksi tanaman jagung yang dikarenakan oleh sesama tanaman saling berkompetisi untuk mendapatkan unsur hara dan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 ya, telah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1 sudah menyampaikan, kelompok 2 sudah menyampaikan juga, kelompok 3 sudah menyampaikan ya. Jadi kira-kira apa kesimpulan pertama, kesimpulan sementara yang dari hasil diskusi sekarang ini? Apa kira-kira? Coba. Kesimpulannya itu jarak tanam yang terlalu rapat akan berakibat pertumbuhan tanaman jagung akan terganggu, disebabkan terjadinya persaingan untuk mendapatkan unsur hara dan sinar matahari. Sedangkan jarak tanam yang terlalu lebar menyebabkan hasil tanaman kurang maksimal karena populasi tanaman terlalu sedikit. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jarak tanam itu mempengaruhi tentang pertumbuhan tanaman. Ya. Kesepakatan apa? Tadi hasil diskusi itu kita akan melakukan penanaman jagung dengan jarak berapa dan berapa benih tiap lubangnya. Kira-kira. Coba. Kelompok 1 atau kelompok 2? Ya, kita akan melakukan penanaman. Untuk jarak tanam biasa yang diterapkan adalah 75 cm kali 20 cm dan dalam 1 biji per lubang. Dan kalau misal 75 cm kali 60 cm, 2 tanaman per lubang. Tanaman terbuang. Ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktek
ke lapangan ya, yang lahannya depan screen house. Bapak ingin menerapkan penanamannya dengan menggunakan satu pakai manual, yang kedua kita punya mesin atau punya alat penanam biji-bijian ya, termasuk tanaman jagung ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan melakukan praktek di lapangan. Jangan lupa tetap menggunakan prokes ya, dan APD yang lengkap untuk kegiatan praktek di lapangan. Ya, selamat pagi. Pagi. Ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan praktek penanaman ya. Apa yang sudah dikonsep dan didiskusikan di kelas sekarang adalah praktek penanaman tanaman atau tanaman benih jagung ya. Ini benihnya memakai benih jagung hibrida ya, jenisnya jenis bisi ya. Jenis bisi, dia mempunyai daya kecambah sekitar 85%. Jadi benih ini adalah benih unggul ya, karena sudah diuji dan mempunyai daya kecambahan 85%. Nanti jarak tanamnya apa yang sudah didiskusikan pada diskusi di kelas tadi ya. Hasilnya itu silakan tiap kelompok, jadi kelompok 1 menggunakan secara manual, kelompok 2 juga secara manual, dan kelompok 3 menggunakan seeder ya. Seeder berarti alat untuk menanam benih ya. Sudah jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, silahkan dilaksanakan apa yang sudah diskusikan di kelas. Silahkan. Ini bahannya diambil. Penanaman, apa yang harus dilakukan? Pemeliharaan ya. Ya, jadi pemeliharaan. Tolong setelah penanaman dipelihara, syukur-syukur musim hujan datang. Kalau tidak, berarti harus ada penyiraman ya. Kemudian nanti diberikan apa lagi? Pemupukan. Ya, pemupukan susulan setelah 10 hari HST, 10 hari setelah tanam ya. Dan apalagi? Pemeliharaan, pemupukan, pengendalian gulma ya, atau OPT ya, organisme pengganggu tanaman ya.
Ada pertanyaan nggak? Sudah kok. Sudah jelas? Ya, sudah dilaksanakan ya. Jadi hasil kelompok 1 melakukan kegiatan berapa jarak tanam? Kami melakukan kegiatan dengan jarak tanam 75 kali 20 cm dalam satu lubang satu biji. 1 biji. Kelompok 2? Kami melakukan jarak tanam 75 kali 40 40. dengan satu lubang 2 biji. Kemudian kelompok 3? Opi, kelompok 3 dengan menggunakan alat seeder ya. Dengan menggunakan alat Seeder ya. Sudah di setting? Sudah. Jarak tanamnya ya. Baik, itu berarti penanaman kita melakukan 2 metode, yaitu penanaman secara manual dan penanaman dengan menggunakan alat ya. Mudah-mudahan apa yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik ya, sesuai dengan daya kecambah yang tercantum di packing. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian kita melakukan praktek ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berguna untuk pembelajaran berikutnya ya. Itu saja. Silakan setelah praktek nanti ganti bajunya, kita ke ruang kelas lagi ya untuk diskusi dan pembuatan laporan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan praktek di lapangan ya. Gimana? Masih capek? Ya. Sudah minum belum? Sudah sebanyak minum ya. Ya, jadi kalau di lapangan supaya kita tidak terjadi dehidrasi, ya harus banyak minum ya. Istirahatnya sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, kita lanjutkan. Bapak ingin bertanya ya, dari hasil praktek yang kalian lakukan, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Kelompok 3 silakan. Jadi dari kelompok 3 itu prakteknya menggunakan transplanter manual reader yang jarak tanamnya 70 kali 25. Untuk perlubangnya itu 1. Kenapa menggunakan manual reader? Karena memang lebih cepat dibanding manual yang biasa. Sudah. Berarti alat itu bisa di setting jaraknya. Oh iya, bisa. Jaraknya dan jumlah benih yang akan kita tanam. Iya. Ya. Bisa 1, bisa 2 ya. Itu namanya transplanter seeder ya. Seeder itu merupakan alat untuk menanam benih. Kemudian kelompok 2 silakan. Kelompok kami menggunakan cara manual dengan jarak tanam 75 kali 40 dan 2 tanaman selubang. 2 tanaman, 2 lubang, 2 benih. Berbiji. Benih ya. Kenapa menggunakan 2 benih? Jarak tanamnya 40 ya. Ya. Karena daya kecambahnya berapa? Daya tumbuhnya 85%. 85%. Jagung itu berarti bisa dengan jarak tanam 40 ya. 40 ke 75. Kemudian kelompok 1? Kami dari kelompok 1 menggunakan secara manual yang dengan terapannya dalam 75 cm kali 20 cm dan dalam satu lubang 1 biji. 1 biji ya. Dan daya kecambahnya 85%. Kami menggunakan bisi 18. Bisi 18. Ya. Ya. Jadi beda-beda kelompok yang mengaplikasikannya di lapangan. Ada yang pakai alat, yaitu transplanter seeder.
kemudian ada yang pakai manual 1 lubang 2, 1 lubang tanam 2, kemudian ada yang menggunakan manual juga 1 lubang 1 benih ya. Alasannya tadi sudah disampaikan ya. Jadi nanti di LKPD itu ada laporan tentang laporan tentang praktek ya. Silakan diisi nanti setelah pembelajaran ini, nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Baik, untuk sekarang mungkin Bapak akan menyampaikan kesimpulan yang sudah kita diskusikan dan kita praktekkan. Ini ada video, silakan diperhatikan. Ajis. Untuk jarak, ya, jarak kerapatan berkisar antara 20 cm ya. Jadi jarak kerapatan 20 cm dan ditanam 1 biji per lubang. Sedangkan jarak untuk jajaran bawahnya kita tanam berkisar antara 40 cm. Oke, teman-teman, cukup sekian pembahasan. Nah, itu video tentang penegasan jarak tanam ya. Jadi jarak tanam sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan, kemudian tentang mendapatkan nutrisi ya, setiap tanaman. Jadi jarak tanam itu sangat mempengaruhi tentang pertumbuhan tanaman ya. Apa yang tadi di video disampaikan bahwa ada yang disebut dengan double row atau jajal row. Jadi jajal legowo itu 2 dengan jarak 40, kemudian jarak antar tanamannya adalah 20 ya. Jadi nanti 40, 20, nanti yang sebelah sini 70 lagi. Jadi dua jajar ya, 2 jajar. Apa tujuannya? Adalah untuk meningkatkan produktivitas ya. Kemudian kalau kita ingin mengambil buahnya supaya besar-besar, maka harus dilakukan seleksi buah ya. Tadi yang di video adalah diambil hanya 1 saja ya, 1 pohon 1, sehingga yang buah yang lainnya dipetik ya, diseleksi ya. Itu kemudian apa kesimpulan yang kita dapat adalah fungsi jarak tanam bagi tanaman adalah untuk menurunkan tingkat kompetisi suatu tanaman dengan tanaman yang lain ya. Kompetisi makanan, nutrisi ya. Kalau terlalu renggang atau terlalu banyak di dalam 1 lubang tanam akan rebutan untuk mendapatkan nutrisi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal sehingga fotosintesis suatu tanaman tersebut tidak terhambat oleh tanaman yang lain ya. Kalau terlalu banyak kan terlalu rimbun, sehingga tanaman yang satu akan terhadang oleh tanaman yang lain ya. Maka proses fotosintesis yang memerlukan sinar matahari akan terhambat. Jadi tidak semua tanaman rata mendapatkan sinar matahari, bisa tumbuh dengan optimal ya. Kemudian pentingnya jarak tanam pada budidaya tanaman untuk meningkatkan produktivitas lahan ya, supaya maksimal untuk meningkatkan itu. Kemudian yang kedua, tidak ada kompetisi dalam tanaman yang tadi unsur hara, kemudian sinar matahari ya. Sampai sana itulah kesimpulan yang kita dapatkan untuk pembelajaran hari ini ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Nah, kalau sudah jelas, mungkin Bapak akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi hasil ya. Silakan ada link Google Form ya. Akan memberikan kuis ya. Ingin tahu penyerapan hasil pembelajaran hari ini, silakan HP-nya dibuka Google Form-nya. Ada 5 soal ya, 5 soal, dan silakan diakses. Sudah selesai ya, ini sudah masuk nilainya ya. Alhamdulillah, nilainya cukup lumayan ya. Jadi tidak ada, KKM-nya adalah 75 ya. Dan semuanya hasilnya di atas, ada yang pas ya 75, ada yang di atas.
Ya, tadi Bapak tidak akan mengadakan remedial. Ya. Remedialnya berarti tidak ditiadakan karena tidak ada yang di bawah KKM. Dan akan Bapak adakan program yaitu pengayaan. Pengayaan itu adalah untuk supaya kalian nanti akan diberikan kasus yang lain, ya, kasus di lapangan supaya bisa terlatih untuk memecahkan kasus yang ada di lapangan tentang budidaya ini. Jadi hari ini Bapak akan memberikan reward ya berdasarkan hasil kuis dan keaktifan waktu di lapangan dan di lapangan di praktek ya. Ini akan memberikan reward dan Bapak akan kasih kepada Ahmad Rofiki ya. Kan? Ya, terima kasih sama Ahmad Rofiki yang sudah memberikan yang terbaik ya. Semoga menjadi spirit atau misalkan pemacu untuk yang lainnya ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai dan materi yang akan di minggu depan ya, tolong dipersiapkan. Materi ajarnya sudah Bapak uploadkan di Google Classroom. Materi yang akan dilakukan di minggu depan adalah tentang pemeliharaan tanaman, karena hari ini kita sudah melaksanakan penanaman ya. Jadi berarti tinggal pemeliharaan ya. Tentang pemeliharaan itu tentang penyiraman, bagaimana penyiramannya, kemudian pupuk susulan, pengendalian OPT organisme mengganggu tanaman, dan pemangkasan kalau misalkan perlu. Kalau tidak perlu ya tidak ada ya. Tolong dipelajari materi yang ini untuk pembelajaran berikutnya ya. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Ya, cukup jelas. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak bisa diserap oleh kalian dan bisa dipahami ya. Kita pembelajaran ini ditutup dengan doa. Silahkan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Ya baik, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas support atas keaktifannya, kemudian semangatnya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita akan ketemu lagi dengan pelajaran agribisnis tanaman pangan dan palawija. Sampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada orang tua ya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk kita sendiri ataupun kepada masyarakat di sekitar kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.